semua fans Manchester United, jangan lupa ya subscribe channel Winning Eleven Berita Man United ya. Karena di setiap hari Seninnya, kita akan mengadakan giveaway 1 jersey bagi subscriber beruntung. Dan jangan lupa like, komen yang menarik, dan jangan lupa cantumkan IG kalian di komentar. Semoga beruntung. Glory Glory Man United. Ambisi Van de Beek di Manchester United, perubahan skema Solskjaer dan duet dengan Bruno Fernandes. Musim lalu Van de Beek jarang mendapatkan kesempatan untuk berlaga bersama Manchester United. Ole Gunnar Solskjaer kesulitan untuk menempatkan Van de Beek di lini tengah United yang penuh sesak. Van de Beek praktis tergeser dengan Bruno Fernandes, bahkan Scott McTominay bahkan cedera di Liga Eropa tidak membuat situasi lebih mudah. Van de Beek benar-benar serius untuk memperbaiki fisiknya guna bersaing di Manchester United. Latihan pertamanya di Carrington adalah fisik dan pemulihan secara intensif. Ia ingin mencuri satu tempat di tim utama Manchester United, dikutip dari The Athletic. Tentu semua ada di tangan Solskjaer mengenai siapa yang akan bermain di starting line-up. Tetapi indikasi adanya perubahan taktik Manchester United musim depan sudah digaungkan. Solskjaer dan menyebut adanya permainan lebih progresif dan lebih menyerang. United akan bermain dengan satu holding midfielder, bukan seperti musim lalu yang mengandalkan McTominay dan Fred sebagai double pivot. Dan Bruno Fernandes akan tetap sebagai nomor 10 di belakang penyerang, tapi Solskjaer membutuhkan satu gelandang pekerja. Solskjaer diproyeksikan memberikan tempat nomor 8 yang berfungsi sebagai box to box kepada Van de Beek. Van de Beek akan bermain di sebelah Bruno Fernandes dengan peran seperti yang dilakukannya di Ajax Amsterdam. Tentu ini bukan tanpa alasan. Hadirnya Varane membuat lini depan United akan lebih kokoh musim depan dan membuat pemain lebih bebas berkreasi. Tetapi situasi Paul Pogba bisa membuat Van de Beek akan kesulitan, karena Pogba juga bisa bermain sebagai box to box atau mezala di lini tengah United. Bagi Van de Beek, Solskjaer sudah membukakan pintu yang sangat luas untuk memunculkan permainan terbaiknya. Dan kini, Van de Beek harus bisa menjawab tantangan Solskjaer untuk mengisi satu tempat di lini tengah Manchester United. Pembelaan Marcus Rashford soal keputusan jalani operasi dan absen 3 bulan. Manchester United mengumumkan bahwa Marcus Rashford segera menjalani operasi untuk menyembuhkan cedera bahu yang dideritanya. Dalam laporan itu, Manchester United tak menjelaskan berapa lama Marcus Rashford akan absen. Namun Sky Sports mengklaim penyerang timnas Inggris itu bakal menepi selama 3 bulan untuk menjalani pemulihan. Artinya, Rashford baru bisa tampil membela setan merah di pekan ke-12 Liga Inggris. Lewat akun Instagram miliknya, Rashford menjelaskan alasannya baru dioperasi pada musim panas ini. Saya merasa harus berkontribusi. Saya tahu ada beberapa orang yang menyebut saya egois karena menunda operasi hingga musim ini, ucap Rashford. Akan tetapi, ini bukan soal mementingkan diri sendiri. Supaya bisa bermain dalam waktu lama, saya harus mendengarkan tubuh saya, ujar Rashford lagi. Rashford tidak menampik bahwa salah satu alasannya menunggu untuk dioperasi karena ingin membela timnas Inggris di Euro 2020. Namun secara tersirat ia menyesali terbatasnya waktu untuk bermain di turnamen tersebut. Semua boleh beropini, tetapi saya yang tahu soal diri sendiri. Sulit mendeskripsikan perasaan saya mewakili negara. Tidak ada pemain yang bisa menolak, kata Rashford. Saya sudah terbiasa menahan rasa sakit di latihan. Seandainya tahu kalau saya tidak punya peran signifikan di Euro 2020, apakah saya akan tetap pergi? Iya, bagaimana ya? Saya tidak mau mengecewakan siapa-siapa, tetapi saya merasa demikian kalau melihat musim lalu. Saya ingin memberikan 100% usaha saya, tetapi fisik saya yang tak memungkinkan, ucap Rashford menambahkan. Manchester United punya senjata ampuh untuk boyong Erling Haaland tahun depan. Apa itu? Raksasa Premier League Manchester United dikabarkan percaya diri bisa menggait bomber Borussia Dortmund, Erling Braut Haaland pada tahun depan. Bermodal kontrak baru oleh Gunnar Solskjaer, ketajaman Haaland bersama Dortmund dalam 2 musim terakhir memang membuat tanda tangan striker 20 tahun itu diperebutkan oleh sejumlah klub papan atas Eropa. Selain Manchester United, beberapa klub yang sempat dikaitkan dengan Haaland antara lain Barcelona, Real Madrid,
Manchester City, Liverpool, hingga Chelsea. Musim panas ini Chelsea dikabarkan menjadi tim yang paling serius menginginkan Haaland. Tak tanggung-tanggung, The Blues diklaim siap merogoh kocek hingga 135 juta pound sterling untuk menggait Haaland. Meski demikian, kubu Dortmund diyakini tidak bersikeras tak mau melepas Haaland. Sang bomber sendiri belakangan sudah memberi indikasi dirinya bertahan untuk musim 2021-2022 ini. Tahun depan, klausul rilis Haaland dalam kontraknya bersama Dortmund senilai 80 juta euro bakal mulai berlaku. Bisa jadi para klub peminat memilih untuk bertarung pada tahun depan. Kini seperti dilansir Daily Star, Manchester United merasa percaya diri bisa mengamankan tanda tangan Haaland pada tahun depan berkat kepastian soal kontrak baru Solskjaer. Seperti diketahui beberapa waktu lalu, Manchester United baru saja resmi memperpanjang kontrak Solskjaer hingga Juni 2024 mendatang. Solskjaer dan Haaland sendiri memiliki hubungan dekat mengingat keduanya sama-sama berasal dari Norwegia dan sempat berkolaborasi di Molde. Ditambah dengan adanya Jadon Sancho yang merupakan tandem Haaland di Dortmund, diyakini akan membuat sang pemain tertarik bergabung. Andai ditinggal pergi, Manchester United tetap harus bayar gaji Paul Pogba senilai 300 miliar rupiah. Raksasa Premier League Manchester United dikabarkan tetap harus membayar gaji Paul Pogba seandainya sang gelandang hengkang ke klub lain pada musim panas ini. Kontrak Pogba di Manchester United bakal berakhir pada musim panas tahun depan. Hingga kini, belum ada kesepakatan soal kontrak baru yang terjalin antara kedua belah pihak. Situasi ini pun kabarnya coba dimanfaatkan oleh klub kaya raya Prancis, PSG, untuk merayu Pogba agar mau pindah ke Paris pada jendela transfer musim panas ini. Manchester United diklaim memasang bandrol 60 juta pound sterling untuk Pogba. Namun PSG kabarnya merasa percaya diri bisa merekrut Pogba dengan harga 43 juta pound sterling. Kurang dari separuh biaya ketika United menggait sang gelandang dari Juventus pada 2016 lalu. Kini seperti dilansir dari The Sun, Manchester United kabarnya tetap harus membayar sisa gaji Pogba selama 12 bulan ke depan senilai 15 juta pound sterling atau setara dengan kurang lebih 300 miliar rupiah. Hal ini terjadi karena Pogba tidak secara resmi mengajukan permintaan transfer. United pun kini tengah dihadapkan pada dilema untuk mempertahankan Pogba dan harus kehilangan sang gelandang secara cuma-cuma tahun depan. Belakangan muncul kabar yang menyebut bahwa Pogba sudah memutuskan masa depannya masih ada di Manchester United. Artinya ia bakal menolak pindahan PSG. Keputusan ini diambil Pogba setelah ia merasa puas dengan langkah Manchester United di bursa transfer dengan merekrut dua pemain bintang, Jadon Sancho dan Raphael Varane. Tak hanya itu, Pogba juga diklaim tak memiliki masalah dengan sang manajer Ole Gunnar Solskjaer sehingga bertahan di Old Trafford pun tak akan menjadi masalah baginya. Masih belum puas, MU utus negosiator bahas kedatangan 3 pemain potensial. Kepala negosiator transfer Manchester United, Budget, dikabarkan telah berbicara dengan perwakilan Eduardo Camavinga, Ruben Neves, dan Saul Niguez. Klub Liga Inggris ini telah menikmati awal yang baik di jendela transfer musim panas. Bahkan bisa lebih banyak lagi pendatang yang akan datang. Sekarang seperti dilansir ESPN, Judge telah berbicara dengan perwakilan Camavinga, Neves, dan Saul karena MU ingin menambah lebih banyak pemain ke skuad mereka musim panas ini. Namun trio tersebut hanya dianggap sebagai calon pengganti Paul Pogba. Pemain internasional Prancis telah dikaitkan dengan kepindahan dari Old Trafford dan Paris Saint-Germain. Saat ini tampaknya menjadi klub terdepan dalam perlombaan untuk mengamankan tanda tangannya. Dan sementara Setan Merah ingin dia bertahan, mereka harus menjualnya musim panas ini atau kehilangan dia secara gratis dalam setahun. Sementara itu, Camavinga adalah salah satu pemain paling berbakat di generasinya. Telah menjadi pemain reguler untuk Rennes selama 2 tahun terakhir. Kemudian, Saul juga telah dikaitkan setiap musim sejak Louis van Gaal tiba di MU. Dan dengan Atletico Madrid yang ingin menyeimbangkan pembukuan setelah krisis virus corona, melepas pemain ke Old Trafford tentu saja sangat mungkin. Mengenai Neves, Dean Jones dari Eurosport baru-baru ini mengatakan bahwa kesepakatan untuk bintang Wolves cukup masuk akal. Saya tahu
pasti bahwa mereka menyukai Neves, bahwa mereka telah mengerjakannya di latar belakang dan itu cukup jauh, katanya.